Halo Ryan, halo Ali. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo, Wih, tadi Ryan. Halo Ryan. Halo Ali. Iya, HP siapa ya? Ali atau Ryan juga? halo. Oh, halo Ali. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Apa kabar? Oh, Baik, Kak. Ryan. Oke, Ryan baik. Oh, aku kira Ali. Oh, Ziad. Sorry, aku salah orang. Halo Ziad. Halo. Gue dimatiin lagi. Apa kabar Ziad? Baik. Oke, baik. Oke. Kita sambil kita menunggu teman-temannya, kita gimana kabar kamu? Kabar udah. Gimana? Ada yang mau cerita nggak? Sekolah seru nggak kalian? Tadi belajar apa sih kalau SD? SD sekarang? Mata pelajaran favorit Ryan apa? Kalau boleh tahu. Kalau di sekolah. Favorit apa Ryan? IPA, Kak. IPA. Keren. Aku dulu SD suka IPA. Karena kenapa? Kalau kakak dulu kalau Udah kenapa tadi suka IPA? karena Kenapa aku suka IPA? Itu karena kakak kan males menghafal tuh. IPA itu hafalnya dikit. Jadi aku pilih IPA. Kalau kamu suka IPA karena kenapa? Halo? karena suka alam. Iya, mantap, Bu. Keren sih, suka alam. Jadi suka alam. Berarti kamu suka biologi-biologi gitu ya? Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan gitu suka ya? Ya, Aku D ya kayak gitu ya. Berarti besok kalau suka alam, besok kalau SMA ikut eskul pencinta alam juga bisa. Jadi ya, SMA bisa ikut eskul pencinta alam, sama kuliah bisa ikut juga nanti pencinta alam. Jadi biar nanti hobinya cinta alam bisa disalurin dengan baik. Oke, Ziad, halo. Oke, Ziad nggak respon. Oke, kalau gitu sampai dari kita nunggu teman-temannya, kita mulai aja langsung nggak apa-apa. Nanti biar temannya nyusul. Ziad, Kedeng. halo, Halo, udah siap Ziad? Udah udah, siap Ziad? udah. Oke, kita mulai Ini aja. apa lah, Bang nih? Oke, sebentar. Aku lihat dulu. Hari ini tuh sebentar. Materinya banyak nggak ya? Hmm, nggak banyak. Nah, ini pertemuan 8. Iya kan? Takutnya aku salah pertemuan. Ya, bener, 8. PPT-nya mana? Oke. Sudah terlihat teman-teman? Oke, kita mulai dengan perkalian di perhitungan lisan. Di sini kita mengenal dot. Kemarin udah pakai dot belum ya? 2, dot 3. Dot itu adalah kali. Jadi di sini kali dilambangin dengan titik atau namanya dot. Tapi kalian bisa memahami ini adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, untuk perkalian bisa dibolak-balik, yaitu sifat komutatif. A kali B boleh atau dibalik B kali A. Hasilnya sama aja. Kemudian kalau 3 kali 10 atau 10 kali 3, pasti kalian udah paham, yaitu 10 kali atau 3-nya 10 kali, dibalik juga nggak masalah. Kemudian
Ya, ini sifat komutatif yang tadi 10 kali 3 itu sama dengan 3 kali 10. Dan kalau pembagian kalian, aku yakin kalian udah paham juga. Kalau pembagian, kita tinggal coret aja jumlahnya. Kalau 30 dibagi 10, 0 ini dan 0 ini kita coret. Jadi tinggal 3 bagi 1 hasilnya 3. Oke. Di sini ada beberapa peraturan dalam mengerjakan matematika. Pasti kalian juga pernah mengerjakan peraturan ini. Yaitu, lakukan tindakan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada soal yang ada kurungnya, dikerjain dahulu. Kemudian, lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau ada soal, kalau di soal itu ada perkalian dan pembagian, yang paling kiri mana dulu, yang itu dikerjain. Jadi kalau yang paling kiri perkalian, berarti yang dikerjain perkalian. Kalau yang paling kiri pembagian, dia dikerjain pembagian. Habis itu, terakhir, jumlahan dan pengurangan. Dan sama, dari kiri ke kanan, yang paling kiri mana dulu, habis itu yang paling kanan. Jadi, aku ulangin, yang kurung, kemudian perkalian pembagian, habis itu plus dan minus. Antara kedua ini, yang paling kiri yang dikerjain, ini juga paling kiri dulu. Entah ini dulu atau ini dulu, yang paling kiri nanti yang mana. Tapi prioritasnya adalah selalu yang kurung dikerjain terlebih dahulu. Oke? Oke, kita lanjut. Untuk tentukan urutan tindakan. Nah, di sini kita melihat beberapa tindakan. Ada yang mau jawab yang mana dulu? Ini nggak belum hitung sih. Yang mana dulu? Yang kurung dulu, kemudian baru dikali. Untuk yang ini perkalian semua, bebas arahnya mau yang mana, tapi sebaiknya yang kiri dulu baru ke kanan. Tapi bebas kalau kalian nyamannya kiri yang kanan dulu boleh. Untuk yang ini, ada yang mau jawab yang mana dulu? Yang dihitung? Yang nomor 3? Ryan mau jawab? Yang mana dulu? Perkalian dulu atau yang penambahan dulu? Atau Ziad? Boleh? Oke, nggak ada yang mau jawab. Untuk yang ini, yang titik, titik adalah kali, dan urutannya adalah kurung kali bagi plus dan minus. Berarti yang ini dikerjain yang kurung, yang kali dulu. Kali-kali yang ngerjain baru ditambah. Untuk yang nomor ini, ada yang mau jawab? Yang mana dulu? Yang tambah dulu. Tidak. Jadi gini, kastanya ya, aku ulangin. Pertama itu yang kurung, kasta pertama yang kurung, kasta kedua itu kali sama bagi, kasta ketiga plus minus. Setiap kas ini urut prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Dan di setiap kata yang di kasta kedua ini itu ada dua, yaitu perkalian sama pembagian. Yang dikerjain yang mana? Yang di soal paling kiri dulu. Dan gitu juga yang plus. Yang paling kiri kan ini adalah yang minus. Dia di kasta ketiga, dan paling kiri adalah minus, berarti yang dikerjain yang minus dulu. Untuk yang ini, nah ini sama-sama di kasta kedua. Ada yang mau jawab? Ini yang dikerjain yang mana dulu? Yang bagi. Benar, bagi dulu. Paling kiri dulu. Yang ini terakhir, Ziyad mau jawab dulu nggak? Yang dikerjain yang mana dulu? Yang kali atau yang plus? Ini kali, Yang kali. cakep, benar. Kali dulu, baru yang plus. Untuk ini langsung jawaban nih. Ada yang mau jawab? Ini jawabannya berapa? 40. Cakep, benar. Jawaban yang tepat. 40 yang dikurung dulu, baru yang dikali.
Yang ini ada yang mau jawab atau tidak? 5. Cakep. Benar. Ini adalah 5. Oke. Untuk yang ketiga, ini ada yang mau jawab berapa? Ziad mau coba jawab juga? 8. Oh, benar. 8. Yang dikurung dulu, baru yang dibagi. 10. 80 bagi 10. 8. Kalau ini kita lempati aja, pasti semua bisa. Kalau yang ini, yang mana? Ada yang mau jawab? Yang ini? 6, Kak. Wow, benar. Yang paling kiri dulu. Ini sama-sama di kasta kedua, dan yang paling kiri adalah bagi, berarti 8 bagi 4 dulu, baru dikali 3. 6. Kalau yang ini, 10. 12 dibagi 6, 2, plus 8, 10. Jadi paling kiri adalah perkalian, dikali dulu, baru dibagi. Kemudian kasta ketiganya plus, berarti ditambah. Hasilnya 10. Oke, kita lanjut di Algonova. Kita share screen semuanya. Kita kerjain yang nomor 1 dulu. Yang nomor 8 dulu, Ziad. Yang hijau-hijau itu dulu, kerjain yang nomor 1. Kita masih punya waktu 10 menit buat mengerjakan.
Sudah, Kak. Oke, kalau sudah tunggu dulu. Masih ada sekitar 9 menit. Ih, kayaknya ngelamain ya. Ya, semoga nanti lebih cepat. Paling nanti 9 menit lagi kita mulai bareng. Kamu boleh istirahat dulu atau ambil minum dulu boleh. Oke, 5 menit lagi teman-teman.
Oke. Halo Ryan. Oke. Kita balik kelas teman-teman. Boleh stop dulu yang mengerjakan. Yang belum selesai nanti habis ini bisa dilanjutin lagi. Kita kembali ke kelas. Boleh stop share screen dulu. Kita balik dulu ke kelas. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Belum, terlihat? Kak. Kamu stop share screen dulu. Udah stop share screen? Udah, Kak. Saya sudah stop share screen. Coba aku tak ulangin lagi. Oh, biar kelihatan. Sudah? Sudah terlihatkah? Sudah ya? Oke. Udah. Oke, sudah. Kita belajar bilangan A. Nah, bagaimana angka berbeda dari angka? Oh, angka ditulis digit, digit merupakan lambang penulisan. Kayaknya kemarin udah deh. Ini 23 contoh, ini angka, 23 ini angka, terdiri dari dua digit, digit 2 dan 3. Dua angka terdiri dari dua digit, 2 dan 3. Begitu juga dengan angka contoh 91. 9 ini, 91 adalah angka, 9 ini digit, kemudian 1 ini juga digitnya. Terdiri dari dua digit. Yang pertama ini puluhan, yang kedua ini satuan. Nah, ini mengulang aja sih, yang kemarin kayak udah pernah ya. Ini lebih terus ya. Oke. Kalau disuruh menyusun naik berarti yang dimulai dari yang kecil ke yang besar. Kalau menurun, jadi dimulai dari angka yang terbesar ke kecil. Jadi nanti kalau kita diminta untuk mengurutkan, nah ini urutan menaik berarti dimulai dari yang kecil ke besar. Urutan yang menurun dari yang besar ke kecil. Perbedaan apa ini nggak kelihatan? Perbedaan daun, perbedaan lembar dan halaman. Kertas kemarin juga udah satu lembar kertas ini terdiri dari dua halaman. Sisi ini sama sisi sini ya. Kemudian langsung soal nih. Kayaknya kemarin ini mengulang yang kemarin. Saudara Lo dan Aren telah bersama 17 tahun. Berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu, berapa umur mereka akan bersama 11 tahun yang lalu. Ingat kemarin kalau soalnya telah bersama, yang dimaksud adalah umur Gilo sama Aren kalau ditambah umurnya itu 17 tahun. Kemudian, berapa umur mereka bersama 4 tahun lalu? Kita punya garis waktu, masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Yang ditanyain adalah masa lalu, 4 tahun lalu. Berarti, berapa umur mereka bersama 4 tahun lalu? Mulai 4 tahun kan? Berarti yang digilau dikurangi 4, kemudian Aren juga dikurangi 4. Berarti umur Gilo dan Aren adalah, ini bukan namanya 17. Berarti total umur mereka sekarang dikurangi umur dari Gilo, dia dikurangi umur dari Aren. 17 minus 4, kita bahas aja di bawah. Nah, minus 4 dari Gilo dan minus 4 dari Aren. Kemudian 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Berarti umur mereka 4 tahun lalu 9 tahun. Sedangkan untuk 11 tahun ke depan, berarti di masa depan, berarti naik. Kalau ini sekarang ini depan, 11 tahun bersama, berarti sama. Di Gilo di plus 4, Aren plus 11, berarti 17 di waktu umur sekarang, ditambah
11 dari Gilo, kemudian ditambah lagi 11 dari Aren. 17 tambah 11 sama dengan 28, 28 tambah 11 sama dengan 39. Dan jawabannya adalah dalam 11 tahun mereka akan bersama 39 tahun. Clear? Yang ditanya dulu untuk umur ini. Jadi kalau ada tulisan bersama itu sebenarnya umur mereka kalau ditambah itu sama. Umur mereka kalau ditotal itu tersebut, nilai tersebut. Jadi kalau mundur, dikurangin masing-masing dari umur mereka, dan kalau maju ditambah dari masing-masing mereka. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini beda. Ini yang tak kemata, yang halaman sama lembar. Nata memberi nomor halaman di buku catatannya dari 10 hingga 18. Berarti ada halaman 10 sampai 18. Berapa angka yang ditulis Nata? Ini sebenarnya berapa digit yang ditulis nih? Berapa digit yang ditulis? Nah, Nata memberi catatan dari 10 sampai 18. Berarti ada 9 angka. Berapa angka yang ditulis Nata? Karena semua bilangan tertulis adalah 2 angka. Karena bilangan ini adalah 2 angka, 2 digit, terdiri dari 2 digit, jumlah digitnya adalah 9 kali 2. Karena 9 angka, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka. Setiap angkanya terdiri 2 digit, berarti dikali aja. 9 kali 2, yaitu sama dengan 18. Oke, ada yang tanya dulu untuk halaman sama halaman dan angka ini? Ya, halaman dan digit sebenarnya. Nanti ada soal juga, nanti aku benerin. Jadi maksud, kadang soalnya dikit aneh. Jadi ini kita nanti kalau ada soal yang sedikit aneh nanti aku perbaikin langsung. Contoh ini berapa angka yang ditulis, sebenarnya yang ditanyain adalah berapa digitnya. Ingat digit kalau angka 2 angka itu 2 digit. Oke, ada yang tanya dulu untuk ini, yang part ini sebenarnya mengulang yang kemarin-kemarin, diulang lagi. Jadi nanti soalnya kemungkinan nggak jauh beda sama soal yang kemarin-kemarin. Oke, lanjut. Oh, kita langsung ngerjain yang nomor 2. Boleh buka Algonovanya. Ini dikit banget hari ini kayak. Karena mengulang yang kemarin. Kalau nomor 2 udah selesai, nanti boleh lanjut ke nomor 3, teman-teman. Ya nomor 2 dulu ya, jangan langsung nomor 3. Yang bingung boleh langsung, jangan ragu-ragu. Karena di sini kita juga belajar untuk berani bertanya. Selamat mengerjakan. Masih ada, aku beri waktu setengah jam. Jadi, hanya waktu, nggak usah buru-buru. Yang penting tahu cara mengerjakannya. Salah nggak apa-apa, yang penting tahu cara mengerjakannya.
Yang part nomor 2 itu yang nanti part nomor duanya ditanya digit juga teman-teman. Jadi yang nomor yang bagian satu cuma ditaruh saja angka-angkanya sampai halamannya terpenuhi. Jadi diurutin satu 2 3 dan seterusnya. Kemudian bagian part 2-nya itu yang ditanyain adalah dikitnya. Yang jumlah angkanya kurang dari 9. Berarti yang puluhan sama satuan itu kalau ditambah kurang dari 9. Puluhan sama satuannya kalau ditambah kurang dari 9.
Untuk yang nomor 2 itu yang ditanyain digitnya sih ya, jumlah digitnya. Jadi kamu lengkapin dulu kotaknya berapa, kotaknya terpenuhi, yang part 2-nya. Kemudian yang ditanyain berapa digit yang ditulis Iwan. Yang ini artinya digit. Kak, nomor 5 gimana? Nomor 5 sebentar. Nomor 5 itu sebenarnya tempat perlindungan Mister Ju memiliki beberapa teropong warna-warni untuk mengamati burung. Ketika Iwan dan Out masing-masing mengambil satu teropong merah dan ketudi membawa tiga teropong biru lagi, jadi ada 6 teropong. Saat Mr. Verkato dengan berapa banyak teropong yang ada dalam cadangan pada awalnya. Nah, sebenarnya yang dimaksud ini adalah teropong sebelum Ewan dan Out ambil. Jadi kalau ini ya berarti Ewan, Out dan Ewan berarti ngambilnya di sini. Balikin dulu ke sini dua-duanya. Kemudian yang tiga ini dibalikin ke sini, yang warna biru. Karena sebelumnya ada di dalam kopernya. Nah, udah deh. Nah, awalnya berarti ada di yang di dalam kotak ini yang dimaksud. Berapa banyak awalnya yang ada di cadangan itu di dalam kotak itu. Nah, hasilnya 5, benar. Untuk Z, yang dimaksud jumlah bilangan ini adalah puluhan sama satuan kalau ditambah kurang dari 9 atau lebih besar dari 12.
Sebenarnya itu satu 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 Ryan. Setelah setahun jadi tambahnya satu satu satu. Semua satu satu satu. Untuk iya. Nah, yang dua kamu masukin sini aja ya punyanya Ot sama Iwan. Jadi sebelum mereka ambil, itu dia ditanya adalah berapa yang ada di dalam kotak itu. Dan sebelum ditambahin lagi tambahan dari kopernya. Taruh situ, taruh sini. Terus kemudian punyanya Iwan, ya, jadi dua. Punyanya Iwan juga. Ot, sorry. Perempuan kayaknya Ot ya. Jadi mundur setahun, berarti setiap orang, setiap hewan nyumbang 1 tahun. Jadi minus satu, satu minus satu. Sebelumnya dalam 3 tahun. Jadi ini di masa depan. Ini di garis, masa sekarang, masa depan, masa lalu. Kemudian yang masa depannya 16 tahun, yaitu 3 tahun ke depannya. Kemudian mundur 3 tahun untuk mundur lagi ke sekarang, itu ada 3 hewan, berarti kali 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 16 kurangi 9, 7. Kemudian mundur lagi yang ditanya dia masa lampau, setahun yang lalu. Setahun berarti mundur 1, 3. Berarti 3 tahun. Kurangi 3 tahun. 7 kurangi 3. Banyak teropong yang awalnya yang ada di dalam kotak ini. Jumlahnya berapa?
Oh, bentar. Yang nomor 10 ini dijumlahin aja, Ryan. Temukan lah antara angka dua digit terkecil, ini berapa dulu, kemudian ditambah jumlah dua digit angka dan angka dua digit terkecil. Cuma dengan dua digit angka, bentar, agak aneh juga ya soalnya. Aku juga berpikir. Temukan jumlah angka dua digit terkecil, jumlah dua digit angka. Hmm, hasilnya sih 29 ya, tapi aku belum tahu juga itu gimana. Nah, nanti kalau aku tahu aku kasih tahu Mas Blas. Aku coba ngerjain. Yang ditanya jumlah digitnya. Yang ini 3 sama 33 ini adalah K-nya. Jadi kamu nyari digitnya. Kamu potong-potong aja itu. Telah bersama itu totalnya berarti 29 umur mereka. Bertiga. Loya dan sama, Evi adiknya. Kalau adiknya 7 dan total 3 umur mereka itu 29, berarti 29 dikurangi 7 dulu, habis itu 2. Karena Loya dan Dara kembar. Loya, Dara, plus Evi, umurnya itu 29. Loya dan Dara kembar, berarti mereka sama. Kalau ini 7, berarti 29 dikurangi 7, itu sama dengan Lora dan Dara.
Udah deh, nanti dibagi dua aja. 9 kurangi 7 dibagi dua. Karena mereka kembar. Untuk Ziyad, berapa umur berapa tahun umur gajah dalam setahun? Berarti ya satu-satu sebenarnya. Ini satu, ini satu, ini satu. Karena dalam setahun yang ditanyain. Jadi masing-masing ini nambah satu, ini nambah satu, ini nambah satu. Hasilnya satu, satu, satu. Berapa kali? Kali. Kak, ini gimana? Yang nomor 4. Coba kasihin dulu biar aku bisa baca. Sebentar. Kelihatan. Tagar alam ini memiliki taman bermain. Tom, Remus, dan Sam sedang bermain permainan. Mereka melempar cincin ke platform yang ditentukan pada gambar. Jika cincin jatuh ke zona biru, pemain menerima 11 poin. Jika oranye 15, kuning 19, oranye. Remus sampai zona biru sebanyak 2 kali. Oh, kayak kamu ngelempar koin gitu loh. Terus kalau koinnya ditaruh di sini, berarti kamu dapat 11 poin. Kalau di sini 5 poin dan seterusnya. Nah, jadi setiap anak ini kan ngelemparin Remus zona biru sebanyak 2 kali. Berarti Remus 2 kali 11. Di plus dan orange sebanyak 1 kali. Oranye 23. Berarti plus 23. Begitu juga seterusnya. Sam berapa nadanya? Siapa nadanya turun ke zona kuning? Apa nadanya sih namanya? Ini Sam, Remus, Sam. Berarti ini yang terakhir Tony. Poin Remus. Remus lebih dari 23 sih. Kan Remus 2 kali biru sama 1 kali oranye. Jadi 2 kali 11. Ditambah oranye berapa? 23. Ini Remus. Kemudian Sam. Kalau Sam itu 2 kali zona hijau. Hijau itu 15. Kemudian di plus 1 kuning. Kuning 19. Kalau Nadia turun, nah, maksudnya apa ya? Nadanya. Nadanya mungkin ini ya.
Oh, bukan ini. Ya, ton. Yang terakhir ton ini. Ton kamu hitung aja itu. Satu kali kuning, satu biru, dan satu hijau. Kamu aja. Pelan-pelan aja teman-teman. Masih ada setengah jam, jadi nggak usah buru-buru. Nanti di jam 20.15 kita stop dulu untuk kita bahas soal nomor 2 yang sekiranya teman-teman agak kesulitan. Nanti ditanyain aja, kita bahas bareng-bareng.
di jam 20.15. Berarti masih ada 8 menit lagi. Nanti habis kita bahas, nanti boleh ngelanjutin soal nomor tiganya. Kak, ini gimana? Oke, sebentar, nggak kelihatan. Nomor 2, bentar. Larissa memiliki 3 pasang sarung tangan, 1 pasang putih, hitam, dan abu-abu. Broni mencuri 2 sarung tangan dengan warna berbeda dari Lara. Berapa pasang sarung tangan dengan warna yang sama yang tersisa dari Lara? Tanya ya. Tapi sebenarnya memiliki pasang sarung tangan, 1 putih, 1 hitam, Oh, 1 pasang. Berapa pasang? Oh, jadi si Brony ini nyarung, mencuri 2 sarung tangan berpasang dengan warna yang berbeda dari Lara. Pasang sarung tangan dengan warna yang sama tersisa. Jadi ada sarung tangan kan pasti kanan dan kiri, dan ada pasangannya kan. Dan pasangannya ada putih 1 pasang, hitam 1 pasang, abu-abu 1 pasang. Dan si Brony ini asal aja diambil 2 sarung tangan yang warnanya berbeda. Jadi 1 pasang. Berarti yang ditanyain adalah sisa sarung tangan yang masih berpasangan itu sisa berapa? Sisa berapa pasang? Itu dia.
Oke, kalau udah kita 1 menit lagi kita bahas bareng-bareng. Sebentar aku siapin dulu. Boleh stop share screen dulu teman-teman. Kita fokus dulu ke pembahasan soal. Lihat boleh stop dulu mengerjakan. Kita bahas dulu soalnya. Kita bahas nomor, nah aku punya nomor berapa nih? 7. Nanti kalau teman-teman usul aja nomor berapa yang ingin dibahas, nanti usul. Kamu kenapa Ryan? Oke, kita bahas. Tadi sepertinya ya, yang nomor 7 ini, Suaka Mesotraudi, nah, intinya ada gajah. Kemudian dalam 1 tahun, berarti 1 tahun ke depan, ingat timeline waktu, waktu sekarang, waktu depan, dan masa lampau. Hewan ini akan berumur 12 tahun bersama. Jadi dalam 1 tahun, jadi ketika dia 1 tahun plus 1 tahun, mereka akan umur totalnya 12 tahun. Nah, yang ditanyain pertama-tama adalah berapa tahun umur gajah dalam setahun. Nah, dalam setahun berarti ya penambahnya adalah satu, satu dan satu. Kemudian untuk yang pilih opsi yang dapat digunakan untuk menghitung umur hewan bersama-sama sekarang. Jadi ketika 12 tahun ini adalah di masa depan. Kemudian kalau mundur, berarti kan mundur setahun nih. Yang ini maju setahun tadi mundur setahun. Kalau karena hewannya 3, berarti yang tepat adalah 12 di minus 3. Karena hewannya ada 3. Dan menyumbang 1 tahun semua. Dan di bagian duanya, 12, nah yang duanya adalah umur hewan bersama-sama tahun lalu. Berarti ini mundur 2 tahun lalu. Karena hewannya ada 3, dikali aja. 3 kali 2, yaitu 6. Jadi ini umur sekarang adalah 9 tahun. Dari ini 12 minus 3, 9 tahun. Kemudian ya udah jawabannya nih. 9 minus 6. Karena mundur 2 tahun dan hewannya ada 3. Jadi 2 kali 3. Ceng ceng. Selanjutnya nomor 8. Ini sebenarnya sama, nggak jauh berbeda. Yang nomor 8 ini ada garis timeline waktu juga. Sekarang, depan, dan lalu. Dalam 3 tahun, zebra Ovi Bondoni umurnya 16 tahun. Berarti ketika dia 3 tahun ke depan, umurnya 16.
Kita harus cari nih yang sekarang berapa. Berarti kan -3. Karena hewannya ada 3, berarti 3 kali 3, yaitu 9. Berarti 16 dikurangi 9. Sama dengan 7. Berarti umur sekarang 7 totalnya. Berapa umur mereka bersama tahun lalu? Berarti mundur lagi setahun. -1. Karena hewannya 3, berarti 7 minus 3. Sama dengan 4. Oke? Ada yang tanya dulu yang dua soal tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi. Ada yang mau nanya nomor berapa aja? Satu kali lagi. Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, oke aku bahas di nomor 9. Nomor 9 ini juga simpel dan banyak teman-teman yang salah juga. Kamera video dipasang di cadangan. Dilakukan dalam kantor keamanan yang terletak di gedung bertingkat. Ada 2 kantor di setiap lantai gedung ini. Jika dijumlahkan nomor kantor keamanan dan nomor kantor tetangga dari 47. Jadi jumlahnya CCTV di kantor keamanan, K, aku lambangin K, plus kantor tetangga, T, sama dengan 47. Jumlah kantor keamanan lebih banyak dibanding jumlah kantor tetangga. Berarti, caranya adalah simple, 47 dibagi 2. Karena ini nggak bisa, kita mundur satu lagi, yaitu 46. Dibagi 2, sama dengan 23. Biar totalnya itu 47, berarti 7 dikurangi 23 sama dengan 24. Dan karena keamanan lebih banyak dibanding kantor, berarti yang paling banyak yaitu keamanan. Dan hasilnya adalah 24. Gitu. Oke, ada yang tanya dulu untuk yang nomor 9 juga? Udah jelas? Kalau udah jelas, oke, kita kembali ke Algonova. Yang udah selesai boleh meninggalkan kelas karena waktunya sebentar lagi juga mau habis. Yang belum, Kak ditemenin buat nyelesain juga. Oke? Yang sudah, bye-bye. Terima kasih, Ryan. Atau kamu mau buka Algonova juga boleh. Atau tanya-tanya kelas lain juga boleh. Kelas lain. Soal lain juga boleh. Yang masih belum jelas boleh ditanyain juga. Atau main-main di Algonova-nya, di web Algonova itu ada Hall of Fame, kamu bisa explore lagi, dan sebagainya. Oke, Kak. Saya sudah ya. Oke, gak Dadah. apa-apa. Dadah, terima kasih Ryan. Untuk Ziad, kita masih ada 8 menit, kamu boleh share screen, kita bahas bareng-bareng. Kalau kamu bingung soal yang mana ingin ditanyain juga, Ryan masih nomor 10. Nomor 10 ini aku juga nggak bisa Ryan, Ryan, Ziad. Tapi aku kasih tahu jawabannya langsung aja ya. Jawabannya 29. Ini soalnya agak sedikit membingungkan. Jadi kamu lompatin aja yang nomor 10. Emang ambigu. Tapi kalau kamu ngerti malah keren sih. Lanjut nomor 11. Nah, itu yang ditanya digit.
Oh, sorry. Tadi aku ngomong, aku mute. Jadi caranya adalah, halo Ziad, masih di situ. Ini dari 3 sampai 33, aku ulangi lagi. Dipecah-pecah aja. 3 sampai 9 satu digit. Kemudian 10 sampai 19 yang dua digit. 20 sampai 29 juga. 30 sampai 33. Ini 7 angka, 10 angka, dan 4 angka. Kemudian yang ditanya digit. Yang satu digit itu terdiri dari satu digit kali satu. Yang dua digit terdiri dua digit. Dan seterusnya. Ini dua digit juga. Tinggal di total aja hasilnya. Sama dengan itu. Halo, lihat kamu di situ kan? Oke, masih. Jadi dibagi-bagi aja 3 sampai 33. Yang satu digit berapa, yang dua digit berapa. Kemudian yang dua digit dikali, yang terdiri dari dua digit dikali dua. Halo, Ziad, masih bingung? Ada yang tanya dulu?
Hasilnya 55. Oke. Mau nanya nggak nomor 12 nih caranya gimana? Intinya Loya dan Dara kembar. Terus punya adik Evi. Total umur mereka yaitu 29. Jadi Lova plus Dara plus Evi umurnya total yaitu 29. Loh, bukan 29 29. Totalnya mereka umur 29. Jadi pertama Lora plus Dara ini kembar. Berarti ini sama angkanya. Kemudian Evi 7 tahun sama dengan 29. Kemudian untuk dapat Lora dan Dara, berarti Lora plus Dara ini kan sama. Yaitu dengan cara 29 dikurangi umur Evi. Jadi tinggal umur Lora dan Dara. 29 kurangi 7 sama dengan 22. Lora plus Dara karena umurnya sama, berarti kamu dibagi 2 aja. 22 dibagi 2, yaitu 11. Jadi Lora atau Dara umurnya 11. Gitu. Karena Lora dan Dara itu kembar. Jadi umur mereka nggak beda. Oke, Kit. Oke, Ziat, karena waktunya udah habis, berarti yang belum selesai nanti kamu kerjain jadi PR. Dan kalau kamu nanya bisa via chat ini atau WA langsung Kak Didit bisa nanti ya bisa langsung jawab. Oke? Karena waktunya sudah habis dan lebih dari 7 menit, Kak Didit tutup dulu kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Hmm, aku tutup ya kelas hari ini. Bye, Ziat. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Bye-bye. Aku tutup dulu ya. Oke. Kamu bisa ngerjain lagi.